terhadap sanitasi yang layak dan air bersih merupakan hak dasar manusia yang diakui secara internasional dan menjadi salah satu tujuan utama dalam Sustainable Development Goals atau SDGs nomor 6 yang berbunyi menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Namun sayangnya, meskipun menjadi prioritas global, permasalahan dalam penyediaan sanitasi yang layak dan akses bersih masih menjadi tantangan besar terutama di negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Salah satu faktor utama yang menghambat pencapaian tujuan ini adalah adanya praktik korupsi dalam pengelolaan dana dan proyek-proyek yang berkaitan dengan sanitasi dan air bersih. Dana yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur air dan sanitasi seringkali disalahgunakan sehingga mengakibatkan terbatasnya akses masyarakat terhadap fasilitas sanitasi yang memadai dan air bersih. Sebagai konsekuensinya, kualitas kesehatan masyarakat menurun karena tingginya resiko penyakit yang ditularkan melalui air seperti diare, kolera, dan infeksi saluran pernapasan akut, terutama pada anak-anak. Dari sisi sosial dan budaya, kurangnya akses terhadap sanitasi yang layak juga memperburuk ketimpangan gender. Misalnya perempuan dan anak perempuan seringkali paling terdampak oleh buruknya sanitasi karena mereka cenderung memiliki tanggung jawab dalam mengurus air bersih untuk kebutuhan rumah tangga. Hal ini berpotensi menghambat partisipasi mereka dalam pendidikan dan kegiatan ekonomi. Dana yang seharusnya dilokasikan untuk peningkatan ekonomi dan pendidikan seringkali harus dialihkan untuk penanganan penyakit yang bisa dicegah jika sistem sanitasi dan air bersih dikelola dengan lebih baik. Penelitian ini penting untuk dilakukan guna memahami dampak langsung korupsi terhadap pencapaian SDGs nomor 6, khususnya dalam konteks penyediaan sanitasi yang layak dan air bersih. Menggali akar masalah korupsi di sektor ini dapat membantu dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat. Dengan demikian, diharapkan tercipta transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Assalamualaikum, nama saya Anik Farida, umur saya 50 tahun, saya ibu rumah tangga. Nama saya Ibu Teti Nurhayati, saya ibu rumah tangga. Nama saya Ibu Agusti, tapi kebanyakan orang manggil saya Ning, jadi Bu Ning aja. Terus umurnya 53, pekerjaan ibu rumah tangga. Nama saya Supwan Sugiarto, RT 03 RW 02, Komplek Uniform Hankam, umur 50 tahun. Pekerjaan saya sebagai RT. Perkenalkan, nama saya Ismaria, umur saya 42 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga biasa. Kondisi saluran air di Kimia Farma ini sebenarnya lumayan bagus, cuman ada beberapa titik yang memang masih terhambat karena saluran airnya yang kurang betul ya, kurang benar. Terus saluran air di wilayah lain juga yang dilewatin air dari sini ke kali itu kurang bagus juga. RW 02 itu ya kayak mangkok ya, jadi air itu tidak jadi penampungan air dari mana-mana turun ke komplek. Jadi saluran airnya kurang bagus. Sejauh ini udah mulai bagus karena baru nggak ada 2 bulan atau 3 bulan ke belakang itu baru dibenerin. Istilahnya drainasenya baru dibenerin. Tapi tetap banjir, kalau hujan deras masih tergenang. Kalau untuk saat ini sementara drainase alhamdulillah sudah banyak yang perubahan, sudah banyak perubahan yang bisa diganti daripada diganti ya drainasenya. Sekarang udah lumayan. Kurang bagus sebenarnya, tapi sebagian sudah ada yang diperbaiki, sebagian belum, jadinya masih nggak rata. Kalau secara teratur dan berkala mungkin enggak ya, tapi setahun minimal untuk totalnya itu bisa 2 kali atau 3 kali. Tapi untuk saluran yang kecil memang berkala tiap 2 atau 3 bulan sekali. Biasanya sih teratur ya, gimana instruksi dari RT RW-nya. Kalau kita mau kerja bakti
ya kita itu membersihkan saluran. Ada sih kerja bakti, ya, tapi karena ibu-ibu jarang keluar, bapaknya nggak ada di rumah, jadi saya juga tidak mewakilkan siapa-siapa. Kalau itu kita paling ke PUPR ya, minta bantuan dari kelurahan, kita minta izin, minta bantuan kalau salurannya minta dibersihkan dari PUPR. Masyarakat sendiri mah paling kerja bakti ya, pas kerja bakti. Tapi kalau untuk kesehariannya atau rutin per bulan gitu enggak. Kalau banjir, alhamdulillah sekarang udah nggak masuk rumah, tapi di jalan masih tetap banjir dari RT 1 sampai RT 5 terdampak semua ya. Masalah banget, kita tidak bisa akses buat kita keluar aja susah. Baru direnovasi jadi tinggi, nggak tahu yang di tempat yang lain tuh masih ada yang masuk. Jadi banjirnya cuma di depan rumahnya. Polisi ini udah memang dari dulu ya, dari dulu udah memang sering banjir. Sampai saat ini pun masih banjir. Nah, Kita karena mungkin datarannya itu agak rendah dari yang lain, jadinya pasti menggenang gitu. Tapi sih kayaknya nggak lama dan nggak tinggi banget, misalnya sampai berapa meter gitu enggak. Ada tadi yang saya bilang mungkin sekitar 2 atau 3 bulan sekali ada kerja bakti dari bapak-bapak, terus ada dari PU juga, dinas PU yang membantu normalisasi saluran air. Ya kadang-kadang ya itu kita mengadakan kerja bakti, yang itu gotong royong lah, istilahnya membersihkan saluran airnya biar tidak tahu sendirilah kalau udah banjir sampai hitam. Kayaknya jarang ya. Mungkin kalau musim hujan begini Pak RT-nya mungkin suka ya, tapi baru mulai. Kalau musim hujan aja, kalau panas mereka ya biasa aja. selalu lah pasti yang namanya kita ada kerja bakti, itu paling sebulan sekali kita mengadakan kerja bakti. Nah, itu pun semua warga kita panggil untuk sama-sama membersihkan saluran drainase. Iya, digagasnya sama ART-nya dan ketua RW, kadang-kadang kita gabungan. Kalau untuk perawatan, mereka menurunkan PUPR untuk membantu normalisasi got. Tapi kalau untuk pengadaan unit saluran air, kita usulkan melalui musrembang. Musrembang itu musyawarah rencana pembangunan. Kadang-kadang suka ada dari pihak kecamatan, suka datang petugas untuk membersihkan salurannya. Ya. Kadang kan kita kalau banjir misalnya, ibu kadang-kadang suka ngoplos ya ke kelurahan. Nah langsung itu dipantau, difotoin ini lingkungan kompleknya, terus langsung suka didatangin gitu. Tapi ini aja kayaknya hanya belum kita aja gitu, belum seluruhnya. Jadi yang terakhir itu kemarin bulan apa ya? Di bulan Juni. Iya, Juni apa Juli ya? Pokoknya itulah, masih tahun ini juga. Nah itu dibenerin gitu loh. Kalau ada bantuan kalau untuk perbaikan, tapi kalau untuk pemeliharaannya yang rutin itu nggak ada. Sebenarnya sih memahami banget ya, masyarakat tuh paham banget kalau saluran air itu penting buat kesehatan. Tapi mungkin karena kesibukan mereka, jadi kayaknya mereka maunya yang praktis-praktis aja gitu. Kurang memahami dengan saluran, kadang-kadang buang sampah itu sembarangan. Kadang-kadang kalau lagi banjir juga tuh buang sampah suka dihanyutin gitu. Kayaknya sejauh ini sih mereka ngerti ya, istilahnya jangan buang sampah sembarangan, terus jangan buang sampah di solokan atau segala. Kayaknya mereka ngerti kalau soal itu. Menurut Ibu penting nggak? Penting. Kalau untuk kenyamanan dan Kesehatan. kesehatan ya
mereka ya itu tadi gotong royong sama-sama mereka dan sering ngebersihin gitu kan, buat yang di depan rumahnya, depan rumah masing-masing dibersihin. Sangat penting. Ya alhamdulillah sih kalau buat blok saya sendiri, Arka pasti tahu kalau di kita itu ada sedekah sampah namanya. Jadi kita tuh ngumpulin sampah yang masih layak. Bukan masih layak, maksudnya memang sampah yang kita kumpulin itu yang suka diambil sama tukang sampah untuk dikiloin, itu nanti jadi kas untuk kita. Solusi yang pertama dapat dilakukan dengan pembersihan fisik saluran dengan menggunakan alat-alat seperti sapu, sekop, membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang sampah sembarangan. Pemasangan saringan atau penyaring sampah di pintu masuk saluran untuk menangkap sampah besar sebelum masuk ke dalam saluran air ini akan mengurangi kemungkinan tersumbatnya saluran air oleh sampah. Lakukan pembersihan dan pemeriksaan secara berkala terhadap saluran air untuk memastikan saluran tetap berfungsi dengan baik. Jika saluran sudah terlalu rusak atau sering tersumbat, mungkin perlu dilakukan perbaikan atau renovasi, seperti memperbesar saluran atau mengganti saluran yang sudah usang. Marilah kita bersama-sama Menjaga kebersihan saluran air dan sanitasi di lingkungan kita Untuk mencegah banjir dan penyakit dan lingkungan yang lebih sehat. Bagi keluarga dan generasi mendatang.